antara Anda yang sering mengkonsumsi gula pasir. Tapi tahukah Anda bagaimana gula pasir ini dibuat? Kita intip dapur salah satu pabrik gula di Madiun yuk. Tepatnya di pabrik gula Pagotan. Bahan baku dasar gula pasir adalah tebu. Tebu yang sudah berumur kira-kira 1 tahun ditebang dan diambil batangnya. Tebu yang berkualitas baik adalah tebu yang memiliki kadar air yang besar dengan diameter batang yang besar pula. Tepat waktu, tepat guna, dan tepat panennya. Tepat waktu yang tepat waktu, tanamnya tepat bulannya, tepat pembukaan pupuk, tepat pengairan, dan tepat pemupukan. Tebu-tebu ini kemudian diangkut oleh truk untuk dibawa ke wilayah pabrik. Sebelum diolah, tebu-tebu ini harus ditimbang terlebih dahulu. Yang sudah ditimbang ini dibawa dengan lori yang ditarik lokomotif ke dalam pabrik. Lokomotif uap ini sudah berusia lebih dari 80 tahun dan merupakan peninggalan pemerintah Belanda. Percaya atau tidak, lokomotif ini bahkan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestik, bahkan wisatawan luar negeri yang berkunjung ke Kota Madiun. Pada kapan hari yang lalu ada teman dari Jerman, dia seorang insinyur engineering dari mesin uap. Dia cerita ke sini nyari informasi tentang mesin uap karena di sana di negara di Jermannya sana sudah tidak digunakan, dia sudah dimuseumkan, tapi kita di sini kita masih gunakan. Melalui lintasan kereta inilah lokomotif yang membawa tebu dari tempat penimbangan menarik lori menuju pabrik. Di pabrik gula yang berdiri sejak 1905 ini, tebu-tebu diolah menggunakan sistem FIFO atau first in, first out. Di mana tebu yang pertama ditebang, maka tebu itulah yang pertama kali diolah. Ya jelas, artinya pabrik gula itu sebetulnya bukanlah pabrik gula yang sesungguhnya. Pabrik gula yang sesungguhnya adalah batang tebu. Pabrik gula itu pada prinsipnya adalah hanya sebagai tempat mengkristalan. Hasil penggilingan tebu ini berupa perasan air tebu mentah atau nera. Nera mentah ini kemudian dimurnikan menjadi nera murni. Biasanya batasan untuk tebu kalau giling adalah BSM, artinya B itu bersih, terus S-nya itu segar, M-nya itu manis. Nera murni kemudian direbus hingga pekat. Semakin pekat nera, maka akan semakin bagus pula kualitas gula yang dihasilkan. Karena itulah, tingkat kepekatan nera harus sering-sering diperiksa. Setelah mengalami penggilingan, kan keluar merah, namanya nira, air tebu. Dan dari air tebu dilakukan proses penjernihan atau dikenal dengan proses pemurnian. Di sana ditambahkan kapur, ditambahkan belerang, ditambahkan fosfat. Nah, ini dia gula pasir yang dihasilkan. Tapi gula ini masih berupa gula kasar. Gula pasir ini harus disaring terlebih dahulu sebelum dilakukan proses packaging.
siap kirim ini kemudian diangkut untuk segera dikirim ke beberapa vendor. Tapi jangan lupa ya, harus dihitung terlebih dahulu agar tak ada karung yang tertinggal. Pabrik gula yang sudah berusia lebih dari 100 tahun ini setiap harinya dapat menghasilkan 2.500 kintal gula pasir.